Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Saat ini kita kembali lagi berkumpul di ibadah hari Minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita harus tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Adik-adik yang di rumah sudah siap? Alkitabnya sudah siap? Kalau sudah siap semuanya, mari bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kita ada di sini. Salam juga. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi. Mari kita bergembira. Bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembiralah. Silakan duduk adik-adik. Kalau kakak Angi, apa yang sering membuat kakak Angi takut? Kalau saya kakak, yang membuat takut biasanya kegelapan. Kalau misalnya gelap, kakak merasa takut. Kalau Kak Kevin bagaimana? Kalau saya takut tinggal sendirian di rumah. Takut sekali. Bagaimana ya kakak Angi supaya kakak Angi tidak takut lagi? Kalau saya takut, karena saya tahu Tuhan itu ada, jadi kakak berdoa, Tuhan walaupun gelap, saya takut, pasti Tuhan selalu beserta saya. Wah, sama. Kakak juga kalau takut, saya selalu berdoa, minta perlindungan kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu melindungi saya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik merasa takut, adik-adik berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Nah, kita berdoa, Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami tidak merasa takut lagi, karena kami memiliki Tuhan Yesus yang selalu melindungi kami dan menjaga kami. Amin. Nah, kita menyanyi, saya ada, Tuhan pun ada. Susah tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Saat ini kita akan membaca Mazmur berbalasan bersama-sama yang terdapat dari Mazmur 23 ayat 4b. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Kita menyanyi, datanglah Tuhan. Doaku Tuhan, Kau dengar. Doaku Tuhan, Kau dengar. Doaku Tuhan, Kau dengar. Oh Tuhan, datanglah. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami kembali tunduk di hadapan-Mu, mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan telah berikan.
kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita yang kami dengarkan dapat membuat kami menjadi anak Tuhan yang lebih taat kepadamu. Ini doa kami. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, semuanya sudah cantik dan ganteng. Pintar sekali, duduknya sudah rapi dan manis. Pasti sudah siap dengar firman Tuhan. Ya, anak-anak, Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Tuhan Allah selalu menyertai perjalanan mereka. Dan tanah Kanaan semakin dekat. Ya, saat itu mereka sudah berada di padang gurun Paran. Dan Tuhan Allah berfirman kepada Bapak Musa, pilihlah 12 orang dari masing-masing suku yang ada dan mereka harus pergi untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang akan kuberikan pada umatku bangsa Israel. Lalu Bapak Musa memilih 12 orang, yaitu pemimpin masing-masing suku yang ada. Dan Bapak Musa memberikan perintah kepada mereka, pergilah kalian, amat-amatlah tanah Kanaan dengan baik dan dengan seksama. Perhatikan di sana, apakah orangnya banyak atau sedikit? Apakah tanah Kanaan itu tanahnya subur atau tidak? Apakah tanah Kanaan itu ada benteng-bentengnya atau tidak? Apakah kota-kota di sana besar atau tidak? Dan apakah orang-orang di sana kuat atau lemah? Dan Bapak Musa juga berpesan, ketika kalian pulang, jangan lupa untuk membawa sedikit buah-buahan yang kalian temui di tanah Kanaan sebagai tanda bahwa kalian sudah lakukan tugas ini. Lalu 12 orang yang telah dipilih itu melakukan perjalanan. Dan ketika mereka sudah mulai masuk ke tanah Kanaan, wah, mereka sangat takjub sekali. Ya, ternyata tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Tanah itu sangat subur sekali. Orang yang tinggal di sana semuanya hidupnya makmur dan senang. Ya, tanah Kanaan itu sangat berlimpah susu dan juga madunya. Dan buah-buahan yang tumbuh di sana, buahnya sangat banyak. Buahnya lebat dan juga besar-besar. Tak lupa, 2 orang dari pengintai itu memetik 1 tangkai buah anggur. Lalu mereka harus membawanya pulang kepada Bapak Musa. Karena buah itu terlalu besar dan banyak, sehingga mereka harus membawanya 2 orang. Ya, yaitu Bapak Kaleb dan juga Bapak Yosua. Nah, setelah 40 hari melakukan pengintaian, mereka kembali ke Bapak Musa dan juga bangsa Israel yang saat itu sedang berkumpul di padang gurun, yaitu di padang gurun Paran. Dan Bapak Musa menanyakan kepada mereka, ceritakan kepada kami apa yang kalian lihat di Kanaan. Dari 10 orang 12 pengintai itu, ternyata mereka ketakutan anak-anak. Mereka mengatakan, betul Bapak Musa, sesuai dengan janji Tuhan, tanah Kanaan itu memang subur. Di sana berlimpah susu dan madu. Tetapi orang-orang di Kanaan itu mereka besar-besar dan juga kuat. Kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Aduh, jangan kita ke Kanaan Bapak Musa. Pasti kita dikalahkan. Orang di sana tuh kuat-kuat, besar-besar lagi. Tetapi 2 orang yang membawa buah-buahan tadi maju. Lalu Bapak Kaleb mengatakan begini, ya Bapak Musa, memang yang 10 orang itu sampaikan betul. Tetapi kita tidak boleh takut, karena tanah Kanaan itu sudah dijanjikan Tuhan Allah kepada kita.
dan pasti Tuhan menolong kita. Jadi kita tidak boleh takut dan kita harus maju untuk menduduki tanah Kanaan. Ya, seperti dengan sikap Bapak Kaleb yang percaya pada janji Tuhan dan juga dia tidak takut, kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus tetap percaya dan jangan lupa berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan dan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Tuhan Yesus selalu ada dan menjaga kita. Demikian firman Tuhan hari ini yang terambil dari Bilangan pasalnya yang ke-13. Nah, anak-anak, kita akan membaca bersama-sama Alkitab kita. Ya, semua Alkitabnya sudah ada. Kita buka Alkitab kita dari Bilangan pasal yang ke-13 dan kita akan membaca ayatnya yang ke-30. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Demikian firman Tuhan hari ini dengan judul 12 pengintai. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita yang mengajarkan bahwa kita jangan takut. Sebab ada siapa? Ada Tuhan yang selalu bersama kita. Jadi kalau kita takut, kita tahu kita harus berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Kita menyanyi, jangan kita takut. Sekarang kita akan membawa persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti biasa adik-adik, persembahan kita dimasukkan ke dalam amplop yang sudah dikasih oleh koordinator di tempat kebaktian masing-masing. Nah, persembahan kita pada hari ini, bawa persembahanmu yang terbaik kepada Tuhan, dan dengan demikian menyenangkan hati Tuhan. Bilangan 15 ayat 3. Sambil mengiringi persembahan kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita satu dalam doa. Kita berdoa.
Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu Bapa dari kekal hingga kekal, karena Engkau begitu baik ya Tuhan. Pada hari ini Bapa, Engkau memberikan kami kesempatan yang begitu indah untuk bersekolah minggu bersama-sama, walaupun harus kami lakukan secara online dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan tadi, yang mengajarkan kami untuk tidak perlu takut, karena kami yakin dan percaya janji Tuhan itu selalu Tuhan tepati, bahwa Tuhan akan menolong dan menjaga kami, dan kami juga yakin dan percaya bahwa jika kami berdoa kepada Tuhan, Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Saat ini Bapa, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu di rumah mereka masing-masing, dalam sekolah mereka, dalam proses belajar mereka ya Tuhan, yang juga mereka harus lakukan secara online. Kiranya Tuhan memberkati semua guru yang memberikan pelajaran, memberkati anak-anak kami, dan juga memberkati jaringan yang mereka gunakan agar proses belajar mengajar boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan anak-anak kami yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, entah itu dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing. Kami mohon ya Tuhan, Engkau datang dan menjamah tubuh mereka yang sakit, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan anak-anak sekolah minggumu ya Tuhan, yang setiap hari Minggu mungkin masih malas bangun untuk ikut bersekolah minggu. Tuhan Yesus, tolong ketuk hati mereka, supaya walaupun berada di rumah, beribadah di rumah, mereka tetap melakukan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki yang berlimpah, berikan mereka kekuatan dan kesabaran dalam mendidik dan membesarkan kami anak-anak-Mu. Kami juga mau mengucap syukur untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya persembahan yang dikumpulkan boleh digunakan untuk melakukan semua program-program yang sudah dibuat oleh pengurus sekolah minggu kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak pembimbing kami dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap kegiatan kuliah juga mereka ya Tuhan, dan juga dalam setiap rumah tangga mereka. Berkati selalu kakak pembimbing kami, berikan mereka kesehatan dan berikan mereka kesetiaan hati untuk mengangkat pelayanan, membimbing dan melayani kami anak-anak sekolah minggumu. Kami juga mau berdoa untuk negeri kami Indonesia ya Tuhan, yang besok tanggal 17 Agustus akan merayakan hari ulang tahun yang ke-75 tahun. Kiranya dengan kemerdekaan yang sudah memasuki angka 75, kami semakin merdeka, dan Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya virus corona yang masih ada, terutama di kota kami, kota Makassar, yang angkanya semakin naik, bisa cepat berlalu. Kiranya kami sebagai masyarakat kota Makassar boleh mendengar dan melakukan anjuran pemerintah, sehingga virus corona ini boleh berlalu dari kota dan negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan syukur kami yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus melalui anak-Mu Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saat ini kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dari Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Amin. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi, jangan takut.
dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Tuhan menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Tuhan menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu.